wabarakatuh. Saya Roland Nurafi dengan NIM 1941111076 akan melakukan tindakan intranatal. Menyampaikan salam terapeutik, melakukan informed consent, memastikan ibu sudah masuk fase intranatal, tanda-tanda mulainya persalinan, menjelaskan kepada klien tindakan yang akan dilakukan baik tujuan maupun hasil tindakan. Assalamualaikum Ibu, saya perawat ASI akan membantu Ibu untuk melakukan proses persalinan dari pembukaan pertama sampai pembukaan lengkap. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Ya. Baik Ibu, sekarang Ibu sudah siap untuk melahirkan ya? Ya. Kala 1. Menjaga privasi ibu dengan memasang sampiran, mendekatkan alat ke samping ibu, mencuci tangan dengan benar, mengukur tanda-tanda vital ibu, nadi, tekanan darah, pernafasan, suhu. Melakukan pemeriksaan fisik secara menyeluruh. Maaf ya Ibu, dibuka dulu. Belas deh Ibu, maaf. Melakukan pemeriksaan Leopard 1, 2, 3, dan 4. Mengukur TFU, menghitung DJJ, melakukan pemeriksaan sis atau kontraksi. Melakukan vulva hygiene. Ibu maaf nih, tolong kasih ya. Ibu maaf dulu ya. Melakukan periksa dalam dengan menggunakan sarung tangan. Maaf ya Ibu. Melakukan pengelolaan nyeri persalinan. Ibu, jika merasakan nyeri atau mulas, tarik nafas ya. Membuat catatan observasi kemajuan persalinan di lembar pantograf. Melakukan manajemen nyeri persalinan dan melibatkan keluarga untuk mensupport ibu. Ibu nanti tolong dibantu ya. Ya, Bu hasilnya untuk melihat ke perut dan diangkat kepalanya sedikit. Kala 2. Mendengar dan melihat adanya tanda persalinan kala 2. Tekanan di anus, perineum menonjol dan vulva membuka. Rectus perjol vulva. Menjelaskan kondisi ibu, tindakan dan tujuan serta hasil tindakan kepada ibu dan keluarga. Ibu, dalam pemeriksaan tadi hasilnya Ibu Evril sangat siap untuk melahirkan atau persalinan. Jangan lupa dibantu untuk mengajar ya Ibu. Oke. Mengajarkan kembali cara menyerang. Ibu nanti tarik nafas, lalu mengajar ya Ibu, lihatnya ke arah perut. Menyiapkan alat pertusat lengkap dengan oksitosin yang sudah tersedia dalam spek 3 cc. Membersihkan vulva dan perineum
dengan kapas basah. Bersihkan mulai dari vulva dilanjut ke perineum. Melakukan pemeriksaan dalam, pastikan pembukaan sudah lengkap dan selaput ketuban sudah pecah. Celupkan tangan kanan yang sudah menggunakan sarung tangan ke dalam larutan klorin 0,5%. Buka sarung tangan dalam keadaan terbalik dan rendam dalam larutan tersebut. Memeriksa DJJ setelah kontraksi uterus selesai dan pastikan DJJ dalam batas normal. Mengatur posisi melahirkan yang nyaman dan sesuai dengan keinginan ibu. Ibu, apakah sudah nyaman? Iya, sudah. Memasang handuk di atas perut ibu bila posisi melahirkan dikotomi dan duct steril di bawah bokong ibu. Memandu ibu meneran. Ibu, ayo mengajar, Bu. Membantu melahirkan kepala dengan teknik rigid. Menahan perineum dengan menggunakan ibu jari tangan kanan direntangkan dengan jari lain di bawah duct steril yang ditekan ke arah kranial. Menahan defleksi kepala dengan menggunakan tangan kiri ditekan dan dilepas perlahan-lahan untuk membantu defleksi dan mencegah robekan perineum. Menunggu hingga kepala janin selesai melakukan putaran paksi luar secara spontan. Membersihkan mulut, hidung, dan mata bayi dengan kasa steril. Periksa kemungkinan adanya lilitan tali pusat dan ambil tindakan sesuai kondisi. Menganjurkan pada ibu untuk meneran saat kontraksi. Dengan lembut, putar kepala ke arah bawah dan distal hingga bahu dengan muncul di bawah arkus pubis. Kemudian, putar ke arah atas dan distal untuk melahirkan bahu belakang. Setelah bahu lahir, geser tangan bawah ke arah perineum untuk menyangga kepala, lengan, dan siku sebelah bawah. Gunakan tangan atas untuk menelusuri dan memegang tangan dan siku sebelah atas. Setelah badan dan lengan lahir, tangan kiri menyusuri punggung ke arah bokong dan tungkai bawah janin untuk memegang tungkai bawah. Selipkan jari telunjuk dengan kiri di antara kedua lutut janin. Melakukan penilaian Apgar pada menit pertama. Meletakkan bayi di atas handuk yang berada di atas perut ibu. Kemudian bayi dikeringkan mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali bagian tangan tanpa bersihkan vernix. Memeriksa kembali uterus untuk memastikan tindakan ada lagi bayi dalam uterus. Bila ada indikasi masih ada bayi, maka berikan oksitosin. Setelah 2 menit pasca partum, jepit tali pusat dengan klem kira-kira 3 cm dari umbilikal bayi. Klem kedua 3-4 cm dari klem pertama. Dengan satu tangan pegang tali pusat yang telah dijepit, lindungi perut bayi, dan lakukan pengguntingan tali pusat di antara 2 klem tersebut. Mengikat tali pusat dengan benang DTP atau steril pada satu sisi, kemudian melingkarkan kembali benang tersebut dan mengikatnya dengan simpul kunci pada sisi lainnya. Melakukan inisiasi menyusui dini dengan meletakkan bayi tengkurap di atas dada ibu. Menyelimuti ibu dan bayi dengan kain hangat serta memakaikan tubuh. Kala 3. Memindahkan klem pada tali pusat dengan jarak 5-10 cm dari vulva. Memeriksa TFU, kontraksi, dan kondisi kandung kemih dengan meletakkan satu tangan di atas kain pada perut ibu di tepi atas simpisis untuk mendeteksi pelepasan plasenta. Tangan lain menegangkan tali pusat. Lakukan kateterisasi kandung kemih bila teraba penuh. Setelah uterus berkontraksi,
Tegangkan tali pusat dengan tangan kanan, tangan kiri menekan uterus dengan hati-hati ke arah dorsokranial. Jika plasenta tidak lahir setelah 30-40 detik, hentikan penegangan tali pusat, tunggu hingga timbul kontraksi berikutnya dan ulangi prosedur. Anjurkan ibu meneran sambil penolong menarik tali pusat dengan arah sejajar lantai kemudian ke arah atas, mengikuti jalan lahir. Tetap lakukan tekanan dorsokranial. Setelah plasenta tampak pada vulva, teruskan untuk melahirkan plasenta dengan hati-hati. Bila terasa ada tahanan, pegang plasenta dengan kedua tangan dan lakukan putaran ke arah searah untuk membantu pengeluaran plasenta dan mencegah robeknya selaput ketuban. Segera setelah plasenta lahir, lakukan masas pada fundus uteri dengan menggosok fundus uteri secara sirkuler menggunakan bagian palmar 4 jari tangan kiri hingga kontraksi uterus baik fundus teraba keras. Periksa bagian maternal dan fetal plasenta dengan tangan kanan untuk memastikan seluruh kotiledon dan selaput ketuban sudah lahir lengkap. Masukkan ke dalam pot yang sudah disediakan. Kala 4. Evaluasi. Kala 4. Evaluasi kemungkinan laserasi pada vagina dan perineum. Lakukan penjahitan bila laserasi menyebabkan perdarahan. Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi Memastikan uterus berkontraksi dengan baik dan tidak terjadi perdarahan per vagina. Membiarkan bayi tetap melakukan kontak kulit di dada ibu paling sedikit 1 jam. Setelah 1 jam, lakukan penimbangan berat badan atau pengukuran bayi. Beri obat saut mata, antibiotik, profilaksis, dan vitamin K 1 mg. Dip AH kiri anterolateral. Melanjutkan pemantauan kontraksi dan mencegah terjadinya perdarahan per vagina. Ibu maaf ya. Mengajarkan ibu atau keluarga cara melakukan masas uterus dan menilai kontraksi. Ibu jika nanti kontraksi ibu nanti diputar salah jarum jam aja ya. Evaluasi dan estimasi jumlah kehilangan darah. Memeriksa nadi ibu dan keadaan kandung kemih setiap 15 menit selama 1 jam pertama pasca partum. Selanjutnya 30 menit selama jam kedua pasca partum. Memeriksa kembali bayi untuk memastikan bahwa bayi bernafas dengan baik. Memeriksa kembali bayi Menempatkan semua peralatan bekas pakai dalam larutan klorin 0,5% untuk dekontaminasi 10 menit. Cuci dan bilas peralatan setelah didekontaminasi. Buang bahan-bahan yang terkontaminasi ke tempat sampah medis. Membersihkan ibu dengan menggunakan air DTT. Bantu ibu memakai pakaian yang takut. Dekontaminasi tempat persalinan dengan larutan klorin 0,5%. Membersihkan sarung tangan dan lepaskan dalam keadaan terbalik. Kemudian rendam dalam larutan klorin 0,5%. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.
Ibu, persalinannya sudah selesai. Selamat ya Bu atas kelahiran anaknya. Ya. Bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah senang dan udah sehat juga. Nah, alhamdulillah. Nanti balik lagi untuk imunisasi ya Ibu ya. Terima kasih.